Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang berjudul Public Enemies. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi di sekitar tahun 1930-an. Film ini menceritakan aksi dari sang perampok legendaris yang bernama John Dillinger. Selain perampokan, banyak aksi yang sering dilakukan oleh John, yakni ia memiliki skill untuk kabur dari penjara dengan mudah. Bahkan dapat mengeluarkan temannya yang berada di penjara. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama di tahun 1933 memperlihatkan kondisi para napi yang sedang dibariskan oleh petugas sipir. Lalu terlihat ada seorang napi yang terbujur kaku menempel di tanah. Kemudian pemeran utama dari film ini yang bernama John Dillinger. Dan pada tahun tersebut pula John akan masuk ke dalam penjara tersebut. Di sisi lain, scene memperlihatkan para napi yang sedang bersiap-siap untuk kabur dari penjara. Saat itu pria yang bernama Walter memiliki pekerjaan umum sebagai penjahit beserta napi yang lainnya. Menariknya, saat itu Walter dan komplotannya mendapatkan senjata yang disembunyikan di sebuah kardus, yang dimana kardus tersebut adalah kiriman dan berisi bahan-bahan untuk menjahit. Tak lama kemudian salah satu dari mereka langsung mengeluarkan senjata dari kardus tersebut. Senjata itu mereka gunakan untuk menyandra para sipir kala itu. Di sisi lain, John beserta sipir yang bertugas untuk memeriksa awal kedatangan dirinya. Seketika, John beserta orang yang mengantarnya malah mengeluarkan sebuah pistol. Ternyata orang yang mengantar John bukanlah seorang polisi, melainkan rekan kerjanya yang bernama Hamilton. Diketahui bahwa John mendatangi lapas tersebut bukan untuk ditangkap. Akan tetapi kedatangan John itu adalah untuk menolong teman-temannya untuk melarikan diri dari lapas tersebut. Kemudian sampailah teman-teman John di depan ruangan lapas. Lalu di saat mereka sedang berganti pakaian, ada salah satu teman John yang bernama Souse malah terpancing emosinya dan memukuli petugas sipir hingga tewas. Hal itu membuat John sangat marah, dan akibat ulah Souse, keributan pun tidak terelakkan. Sehingga itu membuat beberapa teman John pun tewas dalam baku tembak tersebut. Termasuk ketika menuju mobil, sayangnya Walter pun saat itu tertembak di bagian perutnya. Itu membuat Walter yang hampir sampai menaiki mobil harus tewas ketika menggenggam tangan John. Ketika dalam perjalanan, John meluapkan seluruh kekesalan dan amarahnya kepada Souse. Di saat dia akan meluapkan amarahnya, sebelumnya ia meminta izin kepada komplotannya terlebih dahulu. Mereka pun sepakat dengan apa yang akan dilakukan oleh John. Sehingga John pun meluapkan kekesalannya dengan memukul Souse dan mengeluarkannya dari mobil. Usut punya usut, mereka akan melakukan perjalanan ke sebuah peternakan. Ketika sampai di peternakan, mereka pun bersiap-siap kembali untuk menuju Chicago. Di saat John akan pergi ke Chicago, ada seorang wanita yang meminta kepada dirinya untuk diikutkan. Tapi saat itu John tidak menanggapi respon dari wanita tersebut. Kemudian scene berganti memperlihatkan ada segerombolan pihak kepolisian yang dipimpin oleh pria yang bernama Melvin. Ia sedang mengejar seseorang pria yang bernama Floyd. Terlihat di sini Melvin adalah seseorang yang sangat pandai menggunakan senapannya. Karena saat itu ia berhasil menembak Floyd dari jarak yang cukup jauh. Sayangnya ketika Melvin akan bertanya sesuatu hal pada Floyd, seketika Floyd tewas atas tembakan tersebut. Kembali lagi memperlihatkan John dan komplotannya telah sampai di Chicago. Sesampainya di Chicago, John dan komplotannya mulai mempersiapkan pencurian yang akan mereka lakukan. Singkat cerita, pencurian yang akan John lakukan pun tiba. Mereka akan mencuri sebuah bank dengan menggunakan senjata laras panjang yang mereka bawa. Karena ini di tahun 1933, mungkin pencurian terlihat sangat klasik. Tim terbagi menjadi dua.
Ada yang di dalam dan ada yang di luar untuk memperhatikan jikalau ada pihak kepolisian yang telah sampai. Dan benar, ketika John terfokus mencuri semua uang yang berada di bank, pihak kepolisian telah sampai. Lalu, untuk membuat pihak kepolisian tidak menembaki komplotan John, mereka menggunakan beberapa sandera untuk dijadikannya tameng. Tapi menariknya, ketika di perjalanan John dan komplotannya terlihat memperlakukan sandranya dengan baik. Kemudian mereka mengikat para sandera di sebuah pohon. Scene pun berganti memperlihatkan ada seorang pria yang bernama Hoover. Hoover sedang melakukan persidangan peningkatan jabatan miliknya. Akan tetapi persidangan itu ditolak oleh hakim. Karena hakim menilai bahwa Hoover belum pernah memimpin langsung operasi kriminal ketika di lapangan. Lalu Hoover mendatangi Melvin untuk memberi selamat atas kasus yang sebelumnya dan akan memberikan kasus yang baru kepadanya. Bahkan ia memperkenalkan kepada pers bahwa Melvin yang nantinya akan bertanggung jawab di kantor lapangan Chicago. Dan tugas yang akan Melvin emban yakni menangkap musuh rakyat nomor 1, yakni John Dellinger. Scene pun berganti ketika sedang melakukan makan malam bersama komplotannya. Ia didatangi oleh Pete. Pete memberitahu bagaimana rencana pencurian selanjutnya. Pete mengatakan bahwa di pencurian selanjutnya akan menculik seseorang terlebih dahulu. Hal tersebut sempat ditolak oleh John, karena meskipun John adalah seorang pencuri, ia tetap mempertimbangkan penilaian rakyat kepadanya. Tapi di sini Pete mencoba menjelaskan lebih detail apa yang akan dilakukannya dan membuat John pun setuju. Karena dalam pencurian selanjutnya mereka akan mencuri uang dengan jumlah cukup besar. Terlihat dalam beberapa kali tatapannya, John seperti terpikat oleh salah seorang wanita yang berada di tempat tersebut. Wanita cantik itu bernama Billy. Tak lama kemudian, John pun mendatangi Billy. Saat berkenalan, John mengaku bahwa dirinya bernama Jack. Kemudian mereka pun melakukan dansa dan saling berbincang satu sama lain dan diiringi lagu jazz yang merdu. Lalu setelah itu John pun mengajaknya untuk makan malam di tempat yang lain. Menariknya, di sini John belak-belakan bahwa dirinya sebetulnya adalah John Dellinger, sang perampok bank. Di sini Billy terlihat kaget saat John mengakui dirinya siapa, dan terlihat Billy pun sedikit terpukau akan karismanya John. Di saat John akan mengajaknya ke sebuah tempat, ketika saat akan keluar restoran, John ditahan oleh seorang pria. Mereka berbincang sebentar dan ternyata ketika John keluar dari restoran, Billy pun sudah tidak ada di situ. Tukang parkir mengungkapkan bahwa Billy tadi menaiki taksi dan pergi. Keesokan harinya Melvin mulai mengadakan pertemuan dengan para anggotanya yang memberitahu untuk menemukan John Dellinger. Mereka harus menemukan kolega-kolega yang senantiasa bekerja sama dengannya. Contohnya adalah mantel yang pernah digunakan oleh John. Ada kemungkinan besar John akan senantiasa kembali pada toko-toko tersebut. Bahkan di sini Melvin akan memberikan senjata lengkap kepada para anggotanya bahwa pihak Melvin siap habis-habisan untuk menangkap John. Dan mengungkapkan, bagi kalian yang tak siap untuk itu, sebaiknya kalian pergi dari sini. Dan mereka pun menggunakan alat penyadap berhasil menemukan salah satu tempat penjualan mobil yang pernah bersinggungan dengan John, yakni Sindikat Bearman. Selain itu, Bearman pernah menyediakan mobil sejak zaman Capone. Scene berganti memperlihatkan John yang kembali menemui Billy. Dengan wajah kesalnya, John bertanya kepada Billy mengapa ia meninggalkan John ketika kemarin malam. Di sini terlihat John telah menyukai Billy, bahkan ia sudah menganggap Billy adalah kekasihnya. John pun menjelaskan bahwa dirinya adalah seseorang yang tidak diurus dengan baik oleh ayahnya. John pun mengungkapkan bahwa ia menyukai baseball, film, pakaian bagus, mobil balap, whisky, dan Billy. Kemudian karena mendengar hal tersebut, Billy pun mengiyakan ajakan dari John. Tanpa tanggung-tanggung, John pun langsung mengajaknya ke hotel. Di sana John pun memberikan hadiah sebuah mantel mewah kepada Billy. Setelah itu, John pun bercocok tanam dengan Billy. Di sisi lain, pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa telah menemukan pria yang mirip John Dellinger sedang memasuki hotel dan menyewa hotel dengan nama Nyonya Scott.
Mendengar hal itu, Melvin pun bersiap-siap untuk menuju ke tempat tersebut. Ketika sesampainya di hotel dan menyuruh beberapa bawahannya untuk menunggu di luar, Melvin langsung mendatangi kamar hotel tersebut. Benar, ia bertemu dengan wanita yang bernama Scott. Di sana tidak ada yang aneh atau menandakan bahwa John berada di tempat. Akan tetapi semuanya terasa baik-baik saja, itu menambah kecurigaan kepada Melvin. Kemudian Melvin menyuruh rekannya untuk menunggu dan mengawasi jika ada orang yang keluar atau masuk ke kamar tersebut. Dan benar, tak lama kemudian ada seorang pria yang mencurigakan, lalu membuat rekan Melvin mendatangi pria tersebut. Dan seketika Leonard yang mengaku suami dari Scott langsung menembak Barton dari belakang. Mendengar ada suara tembakan membuat Melvin langsung menyusulnya dan menemukan Barton yang sudah tertembak. Leonard dan rekannya berhasil kabur dari hotel meskipun terjadi baku tembak sebelumnya. Diketahui pria yang kabur bersama Leonard adalah Babyface Nelson. Scene pun berganti memperlihatkan John beserta dua temannya kembali melakukan pencurian di sebuah bank dengan hasil curian uang sejumlah $74.000. Atas peristiwa tersebut, Hoover langsung mengintervensi agen Melvin atas pekerjaannya karena ia telah gagal menangkap Nelson dan bahkan membiarkan John kembali melakukan pencurian. Di sini Melvin mengungkapkan bahwa anak buah miliknya kurang berkualitas dan meminta anak buah yang lebih berkualitas untuk menghadapi John dan Nelson. Beberapa hari selanjutnya memperlihatkan seorang agen yang bernama Winstead. Terlihat dari mukanya saja, Winstead memiliki sifat dingin tapi kejam. Ternyata Winstead adalah seorang agen yang diutus untuk membantu Melvin dalam menangkap John Dellinger. Di tempat lain, John saat itu sedang menonton pacuan kuda ditemani oleh Billy. Kemudian ada seorang pria yang mengajaknya untuk makan malam dan membicarakan pekerjaan dengannya. Di sini Billy curhat kepada John bahwa dirinya tidak ingin lagi bersama John karena John adalah seseorang yang dekat dengan kematian karena pekerjaannya itu. Akan tetapi di sini John memberitahu Billy bahwa aku akan mati sebagai seorang pria tua dalam pelukanmu. Mendengar gombalan tersebut, Billy hanya tersenyum manis. Setelah itu mereka menyewa sebuah hotel. Mereka pun menyewa hotel tersebut menggunakan nama samaran. Sesampainya di kamar hotel, hal pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan senjata yang ia miliki. Lalu ketika melihat Billy yang sedang berendam, ia kehilangan fokus. Tak lama kemudian, ada beberapa polisi yang menggerebek mereka dan membuat John pun dijebloskan ke penjara. Akan tetapi Billy dipulangkan ke Chicago oleh pihak kepolisian. Ketika di malam hari, John yang sedang bersantai sambil membaca majalah didatangi oleh agen Melvin. Pertemuan mereka adalah pertemuan yang sangat ditunggu oleh Melvin. John mengungkapkan bahwa dirinya akan segera keluar dari penjara ini dan mengancam agen Melvin. Tapi saat itu Melvin hanya berkata, kita tidak akan berjumpa lagi. Satu-satunya cara kau meninggalkan sel penjara adalah saat kami mengeluarkanmu untuk dieksekusi. Kemudian, seorang petugas memberitahukan kepada John bahwa John akan dipindahkan ke Indiana. Sesampainya di Indiana, John disambut bak penjahat paling dicari. Di sana sudah ada pihak kepolisian dan awak media menunggu kedatangannya. Tak hanya itu, semua masyarakat di sana seperti menunggu John melewati mereka. Sesampainya di kantor polisi, ia melakukan beberapa wawancara dengan awak media. Meskipun John saat itu dalam posisi tertangkap, ia masih bisa santai menjawab semua pertanyaan dari mereka. Lalu ketika dalam persidangan, pengacara John melakukan banding kepada hakim. Mereka berdebat mengenai lama penahanan John sebelum dieksekusi mati. Dan ditetapkan John akan ditahan pada masa percobaan selama 1 bulan. Scene pun berganti ketika di penjara. John terlihat memanggil salah satu petugas kebersihan dan seketika John menjadikan dirinya sebagai sandera, dibantu oleh rekan napi yang lainnya. John yang awalnya menggunakan petugas kebersihan satu persatu berhasil menjadikan petugas sipir sebagai sandranya. Sampai di mana John berhasil sampai ke ruang senjata dan menggunakan baju milik polisi. Lalu setelah itu John berhasil membawa mobil yang berada di parkiran.
Ketika di perjalanan, John terlihat sedikit was-was karena beberapa aparat mencoba memerhatikan mobil miliknya. Lalu ketika di jalan yang kosong, John mulai menginjak gas mobilnya dan mereka pun berhasil kabur. Setelah itu, John menghubungi keberadaan Billy dan John pun berjanji akan menemuinya. Akan tetapi sayangnya percakapan mereka telah disadap oleh pihak kepolisian. Kemudian John bersama Hamilton pulang kembali ke rumah mereka. Sesampainya di sana mereka diberitahu bahwa tidak bisa kembali menempati tempat tinggal mereka dan pria tersebut menyuruh John untuk menemui Gilbert. Sesampainya di sana ternyata akibat John pernah tertangkap sebelumnya membuat pesaingnya menjadi berkuasa di tempatnya. Tak hanya itu, teman-temannya John mulai menjauhinya satu persatu. Lalu Hoover menyuruh Melvin kembali untuk menangkap Hamilton atau semua sekutu John Dellinger seperti keluarga, dokter, dan lain-lain. Bahkan pihak kepolisian mulai terfokus dalam penangkapan Hamilton. Lalu John bersama dengan Hamilton menemui seorang pria yang bernama Tommy di sebuah bioskop. Menariknya sebelum film dimulai, pihak bioskop memutar himbauan dari kepolisian untuk berhati-hati karena John Dellinger sedang buron. Dalam pertemuan tersebut, Tommy dan Nelson di sini mengajak John untuk bekerja sama dengannya dalam perampokan sebuah bank. Ketika operasi pencurian pun berlangsung, terlihat perbedaan bagaimana cara melakukan pencurian antara John dan Nelson. Di sini terlihat Nelson yang mencuri dengan cara barbar dan selalu membuat keributan. Akibat yang dilakukan oleh Nelson membuat pihak kepolisian cepat melakukan gerakannya, sehingga membuat Tommy tertembak dan tak sadarkan diri. Bahkan di sini tangan John pun tertembak, akan tetapi beruntungnya mereka pun berhasil melarikan diri. Ketika di tempat persembunyian, John mengungkapkan keinginannya untuk membebaskan temannya yang masih di dalam penjara. Di sisi lain, pihak kepolisian berhasil menangkap Tommy. Diketahui di sini bahwa Tommy masih hidup dan selamat. Bengisnya pihak kepolisian tidak melihat kondisi Tommy saat itu dan masih melakukan interogasi mengenai tempat persembunyian Nelson dan John. Karena Tommy tidak kuat menahan rasa sakitnya, akhirnya Tommy terpaksa memberitahu tempat persembunyian mereka. Melvin dan anggotanya segera berangkat ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, ada sebuah blunder yang Melvin lakukan, yakni menembak salah satu mobil yang diduga itu adalah komplotan John. Padahal mobil itu milik warga sekitar, bahkan warga tersebut meninggal akibat tembakan itu. Hal tersebut membuat John dan Hamilton dapat bersiap-siap melawan balik Melvin dan yang lainnya. Di sini baku tembak antara mereka pun tidak terelakkan. Setelah baku tembak tersebut menjadi peluang bagi John dan Hamilton untuk melarikan diri. Mereka melarikan diri secara terpisah. Agen Winstead saat itu mengejar John dan Hamilton yang melarikan diri ke hutan. Di saat mereka berlari melarikan diri, baku tembak pun masih berlangsung, membuat Hamilton saat itu terluka cukup parah. Di sisi lain, Nelson berhasil menemukan sebuah mobil dan menembak polisi tersebut dengan cara membabi buta. Lalu mengambil mobilnya, akan tetapi tidak berlangsung lama. Melvin beserta bawahannya mulai mengejarnya. Kejar-kejaran antar mereka pun berlangsung. Di sini Melvin berhasil menembak mesin mobil milik Nelson dan membuat mobil tersebut terguling beberapa kali ke tanah. Lalu setelah itu beberapa dari mereka masih selamat, termasuk Nelson. Akan tetapi saat itu langsung terjadi baku tembak kembali, membuat beberapa bawahan dari Melvin pun tewas. Tidak hanya itu, Melvin pun berhasil menembak beberapa kali kepada Nelson, dan akhirnya Melvin pun berhasil membunuh Nelson saat itu juga. John dan Hamilton mencoba mencari mobil untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Sayangnya, ketika di akhir perjalanan, John harus kehilangan Hamilton, karena Hamilton tewas akibat luka tembak yang dideritanya. Setelah peristiwa tersebut, Melvin mengumpulkan semua bawahannya dan memberitahu bahwa semua anak buah John telah tewas. Ini adalah kesempatan terbaik untuk kita agar segera menangkapnya. Kemudian terlihat John yang langsung mendatangi Billy saat itu. Sebelumnya Billy membuat siasat dengan menyuruh seseorang yang mirip dengannya untuk menggantikan dirinya di kamar.
karena setiap waktu sebetulnya ada pihak kepolisian yang selalu mengawasi dirinya. Akhirnya John pun berhasil membawa Billy keluar dari apartemen. Ini menjadi malam yang bahagia bagi John karena telah berhasil bertemu dengan Billy. Sayangnya hal itu tidak berlangsung lama karena di saat John akan menyewa sebuah hotel dan menyuruh Billy untuk melakukan reservasi, ternyata para pihak kepolisian sudah bersiap untuk menangkap Billy. Kesalnya di sini John tidak bisa berbuat banyak dan menyelamatkan Billy karena pihak kepolisian sangat banyak saat itu. Dan John pun sangat sedih ketika meninggalkan tempat kejadian perkara. Di kantor polisi, Billy diinterogasi oleh mereka dengan cara kasar. Pihak kepolisian menanyakan lokasi keberadaan John. Tapi saat itu, Billy memilih untuk tetap bungkam. Tak lama kemudian, Melvin pun datang ke ruangan tersebut dan membubarkan mereka. Bahkan di sini Melvin terlihat sangat marah karena mereka melakukan penyiksaan kepada Billy. Setelah itu, wanita yang pernah menjadi teman John sebelumnya yang bernama Anna menghubungi pihak kepolisian. Kemudian mereka pun melakukan pertemuan di sebuah bar. Anna meminta pengasingan kepadanya dan dengan balasan Anna akan membantunya dalam menangkap John. Kemudian scene berganti, John yang bertemu dengan seorang pria. Pria tersebut memberikan sebuah pesan dari penjara temannya John. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, John sangat ingin mengeluarkan temannya yang berada di penjara. Tapi saat itu temannya tersebut meminta kepada John untuk tidak mendekati lapas karena pengaman di sana diperketat kembali. Kemudian John bertemu dengan Alvin Karpis. Alvin mengajak John untuk menjadi komplotannya dalam melakukan pencurian di sebuah kereta. John melihat ini adalah sebuah peluang bagi dirinya karena ia harus menghilang dari peradaban. Setelah itu, Anna bertemu dengan John dan mengajaknya menonton film di bioskop. Tak lama dari situ, Anna langsung memberitahu hal tersebut kepada Melvin. Itu membuat Melvin dan yang lainnya bersiap untuk melakukan penyergapan besar di bioskop tersebut. Agen Melvin dan agen Winstead membagi tugas mereka, karena di bioskop akan menayangkan dua film yang berbeda. Menariknya, sebelum berangkat ke bioskop, John mengantar Polly untuk masuk ke sebuah kantor polisi. Bukannya takut atau bersembunyi, John malah masuk dengan santainya ke kantor polisi tersebut, dengan hanya menggunakan kacamata hitam. Sesampainya di dalam, ia tersenyum karena banyak sekali berkas mengenai dirinya dan teman-temannya yang telah tewas. Setelah itu, scene berganti di malam hari. John mulai bersiap-siap menonton bioskop dengan membawa satu buah pistol untuk berjaga-jaga. Di saat film pun mulai ditanyakan, John pun mulai menikmati film tersebut. Yang dimana di luar Melvin dan Winstead mulai melakukan aksinya dengan membagi tim di setiap sudut bioskop. Setelah film pun berakhir, akhirnya John pun keluar bersama Anna. Melihat bahwa John telah keluar, salah satu bawahan Melvin memberi sebuah tanda dengan cara menyalakan rokoknya. Kemudian ketika ia berjalan di sebuah trotoar dan ditemani Anna beserta Polly, agen Winstead langsung menembaknya dari belakang karena melihat John yang mengeluarkan pistolnya. Dan disinilah John pun tewas. Di saat detik-detik terakhirnya, John mengatakan sesuatu hal kepada Winstead. Akan tetapi, di saat Winstead ditanya oleh Melvin, ia hanya menjawab, "Aku tidak bisa mendengarnya." Dan scene terakhir, agen Winstead menemui Billy dan memberitahu bahwa dirinya mendapatkan sebuah pesan dari John di saat detik-detik terakhirnya. Pesannya adalah, "Sampaikan pada Billy untukku. Selamat tinggal, Blackbird." Mendengar hal itu, Billy pun langsung meneteskan air matanya. Tamat.